karena kesalahan kita, semata-mata karena kita tidak memahami secara persis apa yang menjadi keinginan istri kita. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 cara menyikapi istri yang cuek dan keras kepala. Ini tentu adalah hal yang sulit ya, karena biasanya hal-hal itu ini ketahuan setelah kita betul-betul menikah dan resmi menjadi pasangan. Apalagi biasanya ini ketahuan setelah cinta kita ini betul-betul atau rumah tangga kita sudah berjalan cukup lama. Ini mulai terlihat ya. Nah, tentunya siapapun inginlah ya tetap dalam hidup ini satu kali pernikahan, satu kali berumah tangga ini sukses dan harmonis. Nah, namun kadang apa yang kita harapkan ini memang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita pikirkan. Ini. Nah, namun tidak sedikit banyak juga pasangan yang ingin bertahan walaupun dia tahu istrinya ini keras kepala, sulit dinasehati, kemudian egois dan sebagainya. Nah, di sini Kak Kumis memberikan 8 solusi, 8 hal yang harus dilakukan ketika seorang suami ini kepengen rumah tangganya tetap bahagia walaupun dia tahu istrinya keras kepala. Ini kita akan bahas ya. Ada 8 hal penting secara psikologis, kita juga harus memahami itu ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus tahu persis sebab musabab, asal muasal kenapa seorang istri ini pada akhirnya menjadi susah diatur dan keras kepala. Nah, ini apakah karena kesalahan kita semata-mata karena kita tidak memahami secara persis apa yang menjadi keinginan istri kita. Nah, lalu bagaimana kita mencari tahu itu? Biasanya hal tersebut suka loh dibicarakan dengan teman-teman dekatnya, dengan sahabat dekatnya, atau bahkan dengan keluarganya, dengan keluarga si istri maksudnya. Biasanya suka bercerita tentang keinginan-keinginan yang harus dirubah dari suami. Ya, artinya hal-hal yang memang si istri ini tidak suka apa yang dilakukan oleh suami ini, biasanya suka dia berani mengatakan hal tersebut kepada keluarganya, kepada sahabat dekatnya, cari tahu apa yang ia mau. Ini hal yang pertama. Paling tidak kita bisa mengimbangi apa sih yang dia mau dari kita, dari suami. Ini hal pertama yang harus dilakukan. Nah, ketika kita ingin bagaimana sih mengatasi ketika istri kita ini susah diatur, keras kepala dan egois. Ini langkah pertama ya. Lalu kemudian yang kedua, tenangkan pikiran. Cari kesibukan lain di luar sana untuk menetralisir perasaan. Karena biasanya ketika orang keras kepala ini dibilangin, kita ngomong satu kata dia bisa 10 kata. Nah, tentunya perasaan takut akan dibantah, semua ucapannya ini akan timbul pada seorang suami. Ya, maka untuk menghilangkan itu, jauhkan sejauh mungkin perasaan-perasaan seperti itu, lalu tenangkan dan solusinya di sini adalah sementara carilah kesibukan di luar untuk menghilangkan beban-beban yang bisa saja dirasakan pada saat itu karena melihat perubahan perilaku pada pasangan. Lalu kemudian yang ketiga, ini lakukanlah latihan untuk menggembleng kesabaran kita. Walaupun sebetulnya kalimat sabar ini kalimatnya pendek, tapi memang prosesnya cukup panjang ketika kita betul-betul ingin menjalani dan memaknai apa itu sabar. Ya. Jadi ketika kita sudah sabar, kita sudah berusaha untuk mengikuti apa yang dia mau, walaupun mungkin kadang-kadang tidak sesuai dengan perasaan kita, dengan hati kita. Karena bisa jadi karena ketika orang egois ini memang susah dibilangin, karena dia mencari benernya sendiri tanpa berpikir apakah hal yang saya lakukan ini juga benar juga menurut suami. Kan itu jarang terpikir karena dia diliputi oleh perasaan egois. Nah, ketika Anda sudah berusaha untuk sabar, ya, lalu belum juga membuahkan hasil, bisa jadi itu memang perilaku bawaan. Ini, ketika perilaku bawaan memang susah. Tapi ketika egoisnya, susah diaturnya, karena sebab-sebab lain,
bukan karena perilaku yang memang aslinya ini bisa berubah, ya. Hal yang keempat, coba Anda uji, ya, untuk mengetahui bahwa apakah perilaku ini memang datang akhir-akhir ini, ya, perilaku egois kemudian keras kepala ini, apakah ini terjadi karena situasional, bukan sifat aslinya, ya. Uji dia, ya. Jadi lakukan hal-hal yang bisa menciptakan, meluluhkan keras kepalanya, bisa menepiskan rasa egoisnya dari pasangan. Ini lakukan hal-hal yang bisa menciptakan simpati terhadap pasangan, ya. Hal yang paling membuat ia bertekuk lutut, ini si suami pasti tahu. Lakukan itu, ya. Ketika dengan cara yang Anda miliki, dengan cara yang Anda ketahui, hal yang paling ia takuti dari istri. Yang penting di sini adalah bukan intimidasi fisik, ya, tapi hal-hal yang memang betul-betul menyentuh perasaan istri kita. Ini. Jadi dia tunduk karena tersentuh dari sisi perasaan, bukan dengan cara intimidasi fisik. Itu tidak dibenarkan, ya. Lalu yang kelima, ketika itu belum memperlihatkan hasil yang memuaskan, yang maksimal, maka Anda coba minta pendapat dengan teman dekat, ya, dengan saudara, bisa jadi, dengan catatan Anda yakin bahwa orang-orang yang dekat dengan Anda, yang Anda mintai pendapat, mintai saran, ini memang bukan orang-orang yang ingin merusak kehidupan rumah tangga Anda, tapi orang-orang yang betul memiliki rasa simpati terhadap Anda, kasihan melihat kondisi rumah tangga Anda ini. Dan carilah orang-orang yang seperti itu lebih dulu. Jadi jangan salah, karena bisa jadi ketika kita salah meminta pendapat, justru rumah tangga kita tambah hancur. Karena bisa jadi orang yang Anda ajak musyawarah ini memiliki tujuan yang berbeda. Ini hati-hati di sini. Jadi kalau lebih amannya konsultasi dengan ahlinya. Nah, karena dengan ahlinya ini biasanya memang tidak akan memiliki kepentingan apapun, ya, kecuali dengan tujuan memang semata-mata menolong kehidupan rumah tangga saudara-saudara kita, ya. Lalu yang keenam, cobalah sesekali Anda menjauh. Menjauh secara fisik, menjauh secara komunikasi, bisa jadi. Nah, setelah Anda betul lakukan itu, lalu lihat responnya. Apakah ia memperlihatkan rasa kekhawatiran, kegelisahan pada saat Anda menjauh? Pantau terus. Nah, ketika itu bisa Anda lihat hasilnya, bisa jadi hal-hal yang dilakukan egois, keras kepala itu memang karena sifatnya situasional, ya. Jadi ketika situasinya sudah pas di hati dia, ini hal-hal tersebut akan berkurang dan menghilang. Ini bedanya antara keras kepala bawaan dan keras kepala karena situasi, ya. Yang ketujuh adalah seringlah baik Anda ataupun pasangan Anda berkumpul dengan teman-teman Anda, teman yang memang bisa memberikan solusi terbaik tentang permasalahan-permasalahan yang sedang dirasakan oleh Anda bersama pasangan Anda, ya. Banyaklah berkumpul dengan orang-orang tersebut, termasuk saudara, ya. Karena ketika saudara kita tahu persis mana yang berpihak ke saya dan mana yang tidak berpihak ke saya, contohnya seperti itu. Kita harus pilih itu, ya. Jadi orang-orang yang usahakan di sini adalah mencari orang-orang yang betul-betul netral, ya, netral tapi berpihak kepada kebenaran. Artinya ingin betul-betul melihat rumah tangga Anda ini semakin hari semakin membaik. Ini bisa seperti itu karena satu, dapat menghilangkan rasa beban pikiran kita ini akan berkurang ketika semua permasalahan ini bisa berbagi dengan orang-orang terdekat yang Anda juga menjamin bahwa kedekatan dalam menyampaikan permasalahan rumah tangga ini akan terjamin kerahasiaannya, ya. Lalu kemudian yang kedelapan, yang terakhir, cobalah Anda lebih aktif ketika pasangan atau istri terlihat pasif. Nah, di sini adalah untuk mencari keseimbangan agar suasana tetap hidup, ya. Artinya di sini ketika si istri sudah terlihat mulai lentur tapi masih diam, coba Anda lebih ajak dia bicara dengan kata-kata yang lebih menyentuh perasaan, ya. Karena ketika perasaannya sudah tersentuh, maka mudah-mudahan ia akan kembali sesuai dengan apa yang Anda harapkan, ya. Ciptakan kata-kata yang bukan lebay, ya, tapi kata-kata yang menyentuh dan juga kata-kata yang memang betul-betul bisa
membangkitkan semangat seseorang ketika orang tersebut sedang merasa dirinya itu memang sedikit susah diatur ya. Nah sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat dan itulah 8 hal cara mengatasi istri yang keras kepala, egois, dan sejenisnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.